alam. Ngomong-ngomong tentang bencana alam, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu bencana alam? Kalau belum tahu, simak teks berikut ini ya. Jadi, bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam. Bisa juga lebih dibikin faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana alam disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam, bencana sosial, dan bencana non-alam. Berikut pengertian 3 jenis bencana alam tersebut. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, maupun tanah longsor. Angin topan juga termaksud loh. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial juga adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, masyarakat, dan teror. Adapun pengertian bencana alam, yakni peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal, kondisi, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian. Setelah ini, kita akan membahas tentang apa saja bencana itu. Kita mulai dari gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumpukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, dan runtuhan buatan. Berdasarkan penyebab, gempa bumi dibagikan dalam 5 jenis, yaitu gempa bumi tektonik, gempa bumi tumbukan, gempa bumi runtuhan, gempa bumi buatan, dan gempa bumi vulkanik. Berdasarkan kedalamannya, gempa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Berdasarkan gelombang atau getaran, gempa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gelombang primer dan gelombang sekunder. Gempa bumi terjadi karena adanya pergeseran lempeng bumi, dan lempeng bumi dapat mengakibatkan gempa bumi. Dan peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Lalu, letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung berapi dapat berupa awan panas, lontaran material atau bisa disebut pijar, hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. Jenis gunung berapi mengacu pada bentuknya, yaitu gunung berapi kerucut atau gunung berapi starto atau kita sebut stratovolcano, gunung berapi perisai atau kita bisa sebut dengan shield volcano, gunung berapi maar, gunung berapi besar, atau gunung berapi supervolcano. Gunung berapi yang akan meletus dapat diketahui dengan beberapa tanda-tanda, yaitu suhu di sekitar gunung tuh kayak naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai gempa atau kayak getaran. Binatang di sekitar gunung bermigrasi kayak kelihatan gelisah. Setelah itu, kita akan membahas tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang, ombak lautan. Tsu berarti lautan, nami berarti gelombang ombak. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya menurunnya tahu keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah
atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir bandang adalah banjir bandang yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan, ekonomi, dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain yang sedang dibudidayakan, lalu kebakaran adalah pabrik, pasar, gedung, dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan kerugian. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 50 sampai 40 km per jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat seperti 3 sampai 5 menit. Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis, tetapi berkeberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang. Gelombang tinggi disertai hujan deras dan abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut, dan udara. Kecelakaan di industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu perilaku kerja yang berbahaya, unsafe human act, dan kondisi yang berbahaya. Unsafe sangat bergantung pada macam industrinya. Misalnya bahan dan peralatan kerja yang dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja yang terlihat di dalamnya. Kejadian luar biasa atau kita sebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis atau pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Status kejadian luar biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949 Menkes SK 27/2004. Konflik sosial atau kerusakan sosial atau huru-hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tataran dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya, dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras, atau yang kita sebut SARA. Aksi teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional dan sabotase melalui subversi, penghambatan, pengacauan, dan penghancuran. Dalam perang, istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer, tetapi dengan spionanisme sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain.
Penanggulangan bencana antara lain menjaga lingkungan sekitar, hindari membuat rumah di pinggir sungai, melaksanakan program tebang pilih, dan reforestasi dan juga buang sampah pada tempatnya. Rajin membersihkan saluran air, membangun pemecah gelombang dan hutan mangrove atau bakau.